sini? Ada yang nggak hadir? Coba sebelumnya tolong ketua kelas disiapkan. Siap. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Berdoa bulan. Berdoa Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan dikeluarkan buku matematikanya dan juga alat tulisnya. Yang tidak hadir siapa saja? Pada Asep. Saya tidak hadir pada Alvin Sabuna dan kita Muhammad Ferdian. Berapa orang bu? Empat ya? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai bab yang selanjutnya, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Sebelum kita mempelajari materi kita, yaitu mengenai persamaan kuadrat, apa sih fungsi kita mempelajari materi ini? Jadi ternyata materi akal-akal persamaan kuadrat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dalam bidang olahraga. Siapa di sini yang pernah melempar bola? Ya. Kalau melempar bola, lintasan yang dibentuk bola saat kamu lemparkan bagaimana? Berbentuk? Misalnya ini kamu, ini bolanya. Kalau kita lemparkan, otomatis lintasan yang terbentuk itu seperti ini kan? Nah, lintasan yang terbentuk ini itu salah satu aplikasi dari persamaan kuadrat. Sudah. Contoh yang lain apa lagi? Yang membentuk lintasan seperti ini. Apa? Kuat Pak? Oh, boleh menantul, bisa. Apa lagi? Apa? Melambung. Ya, bisa juga melemparkan kemudian turun lagi. Apa lagi? Pelangi juga termasuk. Pelangi bentuknya melengkung. Nah, dia juga termasuk salah satu aplikasi dari persamaan kuadrat. Apakah anak-anak ibu masih ingat mengenai persamaan kuadrat? Contohnya kita menentukan x dari persamaan kuadrat. Kalau dia x dikurang 3 sama dengan 0, x-nya berapa? X sama dengan berapa? 0. Ya. Berarti sama dengan x sama dengan 3. Ingat? Kalau x kurang 3 dikali x tambah 2, x-nya berapa? Berapa x-nya? 3. Berarti x-nya ada 2. Yang pertama x-nya sama dengan 3. Yang kedua x-nya sama dengan 2. 2 yang negatif 2. Negatif 2. Nah, ingat sekarang? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu dapat menentukan bentuk umum dari persamaan kuadrat secara tepat. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menentukan akal-akal persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran secara tepat. Dan yang ketiga, anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran secara tepat. Nah, sebelumnya ibu akan memberitahukan garis besar dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan berdiskusi. Ibu akan membagikan anak-anak ibu ke dalam 5 kelompok. Nanti anak-anak ibu dapat berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kemudian salah satu kelompok akan mempresentasikan. Lalu kita akan sama-sama menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu tes formatif. Sudah mengerti semua? Untuk kelompoknya, ibu bagikan baru mendengarkan ya. Ya, Bu. Untuk kelompok 1, Aira, Nabila Afriani, Ahmad, Irfan, Rizky, dan Wahyu. Untuk kelompok 2, Aisyah, Nabila Mardia, Bagas, Muhammad Arif, Rahmat, dan Zikri. Kelompok 5
Suryani, Fauzan, Raihan, dan Tio. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jangan ada yang belakangnya, Pak. Baiklah, karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD di setiap kelompok ya. Sudah semua? Nah, coba perhatikan LKPD-nya, Mas. Di sini ada kelompok berapa, terus kelasnya, nama anggota. Untuk yang nomor 1 itu nama sendiri, yang lainnya baru nama teman-temannya, teman kelompoknya. Ya. Silakan diisi LKPD-nya. Jika ada yang tidak tahu, bertanya sama Ibu. Ya. Ini kayak mana, Bu? Kamu tulis identitas kamu ya. Halo. No. Panjang berarti 90 kelasnya. Bisa diketahui ini yang ditanya apa? Panjang dan lebar. Yang ditanya panjang deh. Saya berbeda. Ya. Panjang. Panjang sama dengan luasnya. Panjang dan lebar. Kamu panjangnya berapa? Kalau kelilingnya sini pun udah panjangnya lebarnya itu berapa? Faktor dari 4 tingkatnya kan antaranya berapa kali berapa kali silakan ya, sebentar kali berapa sih yang dulu, 10 kali berapa sih yang pokoknya ini kalinya kalau ini tambah ini, ini makanya 1,60 ini tambah ini berapa nanti?
Oh, ngerti Bu. Jadi, Ngerti Bu. Itu lah kami Bu. Yang ini nggak ngerti. Udah Bu. Lanjut Bu. sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing supaya kita presentasi. Sudah semua? Kelompok siapa yang ingin presentasi sebelum ibu tunjuk? Siapa? Ada? Ada? Ibu tunjuk ya? Bagas kelompok berapa? Silakan Bagas. Perhatikan harus tulis di situ. Nama saya Bagas Suryadi dari kelompok 4. Keliling satu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 50 meter. Jika luas taman pada 50 meter kuadrat, berapa panjang dan lebarnya? Tulislah apa yang diketahui dan ditanya dari masalah tersebut. Diketahui keliling satu taman kota yang berbentuk persegi panjang 50 meter. Saya mengumpulkan informasi, misalkan panjang sama dengan X, panjang tambah lebar sama dengan setengah keliling, lebar sama dengan 45 dikurang X, persamaan panjang dikali lebar sama dengan 2, X kali 45 dikurang X sama dengan 420, 45X dikurang X kuadrat sama dengan 450, X kuadrat dikurang 45X ditambah 450 sama dengan 0. Jadi didapat koefisien X kuadrat dan kurung nilai A sama dengan 1. Koefisien X dan kurung nilai B sama dengan min 45. Konstanta dan kurung nilai C sama dengan 450. Bagaimana kelompok lain sama? Dengan menggunakan didapatkan kemudian kalian juga harus memenuhi P tambah Q sama dengan min 45. Maka berdasarkan tabel baris ke min 26 didapatkan P sama dengan 15 dan Q sama dengan min 30. Atau berdasarkan pada baris ke 29 dituliskan P sama dengan min 30 dan Q sama dengan min 15. Sehingga didapat pemfaktorannya X kuadrat dikurang 45 X ditambah 450 sama dengan 30 X dikurang 20 tutup kurung, buka kurung X dikurang 15 tutup kurung. Dengan demikian akar-akarnya adalah X sama dengan 30 dan X sama dengan 15. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai LKPD-nya? Nah, sekarang setelah kita mempelajari ini, Ibu mau anak-anak Ibu dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat apa dia? Betul ya, coba Tio, apa kesimpulan kita pada hari ini? Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C dengan 6. A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X dan C disebut konstanta. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu dinyatakan dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, dan C itu konstanta. Sudah mengerti semua? Sekarang kita kesempatan, silakan buka bukunya, modulnya, halaman halaman 20, nomor 1.
Berkumpul untuk pertemuan selanjutnya.